Untuk suara powernya terasa ya. Jadi walaupun ini kecil-kecil tapi cabai rawit nih teman-teman sekalian, sangat terasa sekali bassnya, treble-nya ya. Kemudian pakai mic tadi, iho-nya cukup nyaman sekali untuk karaoke. Terus musiknya, powernya juga besar ya, dengan speaker 8 inch ternyata cukup mengangkat suaranya. Dan ini cocok sekali untuk karaoke family ya di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kepada kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman sebuah informasi, sebuah produk ya. Ini adalah amplifier KS33BT. Nah, ini adalah amplifier mini tapi kecil-kecil cabai rawit nih teman-teman sekalian. Kemudian nanti di video ini juga saya akan bagaimana mencoba merekam suara yang dikeluarkan dari ampli ini untuk kita masukkan ke dalam video ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Produk baru 2024 ya. Dan kemudian ini tipenya adalah KS33BT. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas ampli ini? Pertama dari sisi uniknya dulu. Nah, uniknya adalah dia powernya cukup besar teman-teman sekalian, sekitar ada 1000 PMPO ya. Jadi kita nanti akan uji apakah cocok untuk menjadi salah satu ampli karaoke. Kemudian nanti kita akan mengenalkan fitur-fiturnya dan kemudian cara merekam ke dalam video ya. Karena ini pakai speaker pasif dan keunikan lainnya dia punya line out ya, dan line in. Nah, line innya enak nih, ada bisa diatur di DVD, CD, aux, dan media player. Jadi bisa diatur-atur nih inputnya teman-teman. Nah, ini jarang sekali ada ampli mini seperti ini, tapi pengaturannya sudah cukup lumayan lengkap ya. Nah, ini kenapa membuat saya penasaran? Karena bentuknya juga mini, kemudian ada bluetoothnya juga, sudah antenanya juga bagus ya. Bukan antena putih kayak antena biasa, tapi sudah antena seperti antena wireless. Jadi secara fisik kalau kita lihat bagus ya. Ini ada indikator volumenya juga sudah ada LED-nya warna biru. Ya, kemudian dari sisi tombolnya juga enak ya diputar. Ya. Lumayan teman-teman sekalian. Kemudian powernya bisa pakai AC, di belakangnya juga bisa pakai adaptor nih teman-teman sekalian. Jadi ada sumber listrik yang bisa kita manfaatkan di amplifier ini ya. Nah, kemudian dari sisi kotaknya seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi ada bungkusnya tertulis new ya kotaknya. Kemudian apa saja yang ada di boxnya, ada amplifier unit, remote control, ada FM antena dan buku manual. Jadi ini sudah stereo, USB, SD, aux, Bluetooth ya, kemudian ada FM, radio. Nah, kemudian di sini teman-teman sekalian secara spesifikasi tertulis ya. Tertulis di sini power AC-nya 12 volt input, frekuensi 20 sampai 20 kHz, input sensitivity 150 mV sampai 300 mV. Ada treble, ada bass ya. Speaker independence 4 ohm sampai 18 ohm. Signal, kemudian inputnya ada 1x3,5 mm dan 2 RCA. Ukurannya 180 70 x 150 mm. Jadi ini made in China, teman-teman sekalian. Nah, ini seperti ini aja kotaknya. Kemudian jadi remote-nya seperti ini, teman-teman sekalian. Dia dapat buku manual. Ya, ini buku manualnya. Cara pemasangannya ada di sini ya. Kemudian di dalamnya ada remote. Nah, remote-nya di sini pertama dia bisa ngatur mode. Kemudian di sini juga ada ini equalizer. Nah,
Ada equalizer, ada mode ya. Kemudian volume, channel untuk FM, radio. Ada power. Kemudian ini channel-channel semua. Jadi ada equalizer ya teman-teman sekalian, dan mode ini mungkin sangat berpengaruh lagi untuk musik ya. Nah ini yang mantep nih kalau pakai ini. Jadi karena pengaturan di ampli tidak ada, jadi bisa diatur di remote-nya ya. Equalizer ya teman-teman sekalian. Oke, dia pakai baterai apa? Baterai jam ya. Kemudian dapat ini antena nih teman-teman. Jadi bisa untuk FM. Dikasih juga ya dari paketannya. Sekarang kita lihat di belakangnya teman-teman sekalian. Nah untuk belakangnya penampakannya seperti ini. Jadi ada untuk antena, tadi sudah ada ya. Untuk antena ini bisa dipasang. Nah kayak gini aja nih teman-teman sekalian. Nanti dipasang aja, dikencengin, dia sudah jadi antena FM. Nah kemudian di berikutnya ada input ya. Inputnya ada 2 di RCA, left right ya, untuk CD, DVD. Kemudian outputnya bisa dari RCA juga nih, line. Kemudian outputnya juga bisa dari speaker pasif ya, 8 sampai 16 ohm. Ya, kemudian di sini ada adaptor 12 volt 5 ampere, atau pakai aki bisa juga ini. Kemudian ini powernya. Nah, ini kelebihannya di sini ada juga untuk Bluetooth ya, Bluetooth dengan antena wireless. Ini keren nih teman-teman. Jarang ada ampli mini seperti ini ya. Nah tadi di depannya sudah diatur, nanti kita atur untuk menggunakan di speaker pasif, dan kemudian nanti kita gunakan juga yang outputnya. Nah ini yang nanti kita gunakan untuk merekam di video ya teman-teman sekalian. Kita pengen tahu kualitas suara yang dikeluarkan di output yang bisa kita sambungkan di video di rekaman handphone. Baik teman-teman, sekarang kita fokus ke pemasangan ya. Terutama pemasangan ke speaker pasif. Nah ini dia, ini adalah kabel left dan right dari speaker pasif ya. Nah ini teman-teman, kebetulan ini sudah saya pasang di speakernya, tinggal kita pasang di amplinya. Nah caranya gampang, jadi di sini pastikan positif negatifnya ya teman-teman sekalian. Kalau positif negatifnya sudah kita pastikan, nah kita pasang sesuai dengan warnanya. Kalau ini anggap saja ini positif dan ini negatif ya, dari speaker kita sesuaikan dengan gambarnya, sesuaikan dengan warnanya ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi ke bodi ya teman-teman ya. Ini karena kabelnya agak tebal, jadi kita harus pastikan masuk dengan rapi. Oke ya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai korslet. Jadi kalau bisa kabelnya pas gitu ya. Ini kebetulan aja nih kabelnya yang tebel. Nah setelah terpasang dengan rapi, sekarang kita pasang soundcard ya. Ini teman-teman soundcardnya. Ini soundcardnya berfungsi untuk merekam output ya dari amplinya. Jadi kita coba pasang dulu kabelnya seperti ini ya teman-teman. RCA tuh 3,5 mili stereo ya. Nah karena ini pakai TNW F11 atau TNW F26 atau F11 ya. Jadi teman-teman silahkan sebenarnya bisa pakai apa saja soundcardnya. Nah ini kebetulan saya pakai yang F11 atau TNW F26 ya. Jadi karena TNW F26 atau F11 tidak ada line in atau accompany, ini bisa pakai yang mic 2 ya. Jadi tadi sudah saya coba, ternyata bisa. Nah kita coba seperti ini. Nah kita hidupkan dulu. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah seperti ini teman-teman. Nah ini nanti settingannya kita hanya membutuhkan ya ini monitor dan output ya. Ini biar kita bisa ngerekam masuk ke handphone ya.
Nanti kita ambil dari OTG, kita masukkan ke handphone. Nah, itu jadi nanti kita ngambil hasilnya dari ampli ini. Nanti bagaimana hasilnya nanti kita dengarkan sama-sama teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal pindahkan ya. Saya akan pindahkan kabelnya ya ke sini. Kemudian kabel OTG maksudnya ya, OTG-nya masuk dari handphone. Ya nanti diambil dari OTG yang ada di sound card. Nah, kemudian saya akan menggunakan mikrofon ini. Mikrofon dari Asatron ya. WM138 yang sudah pernah saya review. Ini sepasang sebenarnya, tapi kita pakai satu aja dulu untuk uji coba. Nah, ini kita sekarang, ini biar enak, sekarang kita hadapin ke depan ya. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Oke, kita pasang ini ke mikrofon satu. Ya. Nah, ini dia. Mikrofon satu. Nah, ini sekarang kita coba dulu ya. Coba dulu dari speaker pasif ya. Kita hidupkan dulu. Ya, dari speaker pasif ya. Kita coba dulu pakai speaker pasif. Ini nanti kita modenya Bluetooth. Nah, ini kalau input karena belum ada inputan yang masuk dari kabel, jadi bebas ya, kita pakai Bluetooth aja. Nah, sekarang kita hidupkan mikrofonnya dari wireless. Kita gedein volume. Tes 1 2 3, tes 1 2. Tes 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3, tes 1 2. Nah, itu hasilnya teman-teman sekalian. Ini volume musiknya kita kecilin. Kita hanya pakai dari mikrofon. Tes 1 2 3, 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2, 1 2 3. Tes 1 2 3, 1 2 3. Nah, ini hasil dari langsung dari speaker pasif ya. Saya pakai Targa yang 8 inch. Nah, sekarang nanti kita coba dari sound card ya teman-teman. Ini kan belum ada pengaruh apa-apa ya. Nah, nanti settingannya setelah kita pasang OTG, nanti naikkan mic-nya ya, naikkan mic-nya agar bisa ke-record dengan output dan monitor. Kita maksimalkan aja seperti itu. Nanti kalau dia kebesaran kita bisa kecilkan dari sini. Oke, kita main separuh dulu ya. Nah, sekarang videonya saya cabut dulu ya nih teman-teman. Nah, ini sumbernya sudah dari dari ampli ke sound card yang kita alirkan ke OTG ini teman-teman. Sambil saya menggunakan speaker pasif. Jadi pasifnya keluar suara, recordnya juga secara langsung masuk ke handphone dengan cara ini. Dengan menggunakan sound card F11 atau TNW F26. Jadi seperti ini hasil suaranya teman-teman. Ini saya baru pakai pukul 12 ya, sekitar pukul 12 tadi. Kemudian IHU-nya saya matikan, saya coba naikkan. Tes 1 2 3, 1 2 3. Ini pukul 12 seperti ini hasilnya. Yang lainnya 0 ya. Musik 0. Nah, ini pakai Bluetooth. Tes 1 2 3, kita sambungkan musik pakai Bluetooth ya. Kita berkaraoke. Kita akan coba. Nah, ini settingannya ini baru separuh. Saya naikin lagi ke atas. Juga outputnya ke atas untuk rekaman ya. Terus kalau nanti dari suara speakernya kurang keras, kita bisa tambahkan volumenya biar lebih naik lagi. Tapi kayaknya dia sudah cukup ya. Sudah hampir warna merah nih teman-teman.
Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi ini reverbnya diambil dari sini ya. Dari ya, reverbnya atau echo-nya dari ampli. Jadi tidak menggunakan dari sini ya, dari mana? Dari sound card. Nah, ini udah campur, nanti musik sama suara vokal udah bergabung dia di sini. Tes 1 2 3, 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 tes 1 2 3. Nah, jadi karena soundcardnya tidak ada line in, tadi saya gunakan colok ke mic 1 yang 3,5 mili ya lubangnya. Ya, teman-teman kalau bisa lihat di sini. Nah, ya masuk ke mic ya. Jadi ternyata bisa suaranya seperti ini. Nanti kita dengarkan suara rekamannya, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Oke, kita coba karaoke. If I had the world, I would give away just to see the girls at play. Baik teman-teman, ini kita akan coba remote-nya ya. Kita akan mainkan equalizer-nya. Apakah pengaruhnya cukup signifikan? Ya, jadi setelah dicoba pakai remote ya, ternyata equalizer-nya itu tidak ada pengaruh ya, walaupun kita sudah pencet-pencet. Jadi pengaturannya tetap kita harus pakai tombol bass treble ya, dan volume. Jadi kalau di sini kita coba volumenya main nggak ya? Oh main ya, tuh volumenya main. Ya, jadi nggak ada pengaruh ya untuk equalizer kalau kita pakai YouTube dari Bluetooth ya. Mungkin kalau pakai MP3 kemungkinan besar equalizernya bisa, kemungkinan ya teman-teman. Kita lihat Nah, ini radio. Keras banget ya. Oke. Kita kembalikan ke mode Bluetooth. Oke. Equalizernya nggak bisa nih kalau pakai Bluetooth ya. Baik, jadi langsung aja ke kesimpulannya. Jadi setelah dipasang seperti ini, maka kesimpulannya adalah pertama, untuk suara powernya terasa ya. Jadi walaupun ini kecil-kecil tapi cabai rawit nih teman-teman sekalian, sangat terasa sekali bassnya, treble-nya ya. Kemudian pakai mic tadi, echo-nya cukup nyaman sekali untuk karaoke. Terus musiknya, powernya juga besar ya, dengan speaker 8 inch, ternyata cukup mengangkat suaranya. Dan ini cocok sekali untuk karaoke family ya di rumah. Nah, kemudian tadi kelebihannya adalah pertama ukurannya mini, powernya lumayan besar. Jadi kalau secara spesifikasi dia 100 RMS ya, atau sekitar 1000 PMPO. Nah, itu menurut dari penjualnya. Nah, kemudian dari sisi fasilitas juga sudah bagus ya. Ada Bluetooth-nya, kemudian tampilannya juga elegan.
di belakangnya juga sudah ada out, jadi kita bisa out RCA ya, jadi bisa kita sambungkan untuk alat perekam seperti ini. Jadi dalam berkaraoke kita bisa sambungkan untuk merekam, bikin konten dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dari sisi kelebihan. Harganya juga murah teman-teman, jadi harganya 300 ribuan ya. Mungkin kalau teman-teman beli di marketplace ada diskon-diskonnya, mungkin bisa dapat lebih murah lagi. Nah, kemudian ini saya pakai mic Asatron ya, yang dari pernah saya review, ternyata enak juga dipakai untuk peralatan yang saya tampilkan pada video kali ini. Kemudian yang berikutnya kelemahannya. Nah, kelemahannya ini pertama harganya walaupun murah tapi tidak ada garansi teman-teman. Jadi garansinya hanya garansi toko, itu pun kalau yang jualnya mau ngasih garansi ya. Jadi intinya ini jual putus lah, makanya harganya terjangkau. Kemudian ini kalau kita makainya sudah agak lama, sekitar setengah jam nih saya hidupin, agak hangat ya. Jadi mungkin butuh kipas pendingin ya, butuh kipas kalau untuk pemakaian yang lama. Saya pikir itu teman-teman sekalian dari sisi kelebihan dan kelemahannya. Dan untuk karaoke di rumahan saya recommended ya. Pertama dari sisi fisiknya oke, bahannya juga bagus ya, artinya cocok lah untuk dipakai di rumah. Dan dari sisi kualitas lumayan nih teman-teman sekalian. Baik, untuk itu saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama bagi pecinta karaoke, audio video yang kemudian kebetulan ingin mencari ampli yang cocok untuk di rumah. Nah, saya rekomendasikan ampli ini untuk digunakan di rumah dengan kualitas yang cukup mumpuni dan harganya juga terjangkau. Demikian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.